Aku baru terbangun dari tidurku karena adik aku memanggil aku, "Kak, bangun, sudah jam 5:30. Adikku berteriak dengan kencang. Dan kalian tahu, adikku ini super cerewet. Aku membalasnya, "Ya, kakak sudah bangun dan sekarang lagi mandi." Setelah mandi, aku bergegas ke bawah. Di bawah, adikku sedang makan dengan kedua orang tuaku. Aku sudah selesai makan, begitu juga Kisandra, adik perempuanku. Mama berteriak dari depan, "Ella, Elisa, sayang, bus sekolah sudah datang. Ayo cepat." Aku menjawabnya, "Ini sudah kok, kami sedang ke sana." Sahabat podcast Radio Live, apa kabar? Jumpa lagi. Semoga kalian dalam keadaan baik. Podcast radio selama bulan April, kami sampaikan lagi di sini bahwa kita akan membahas mengenai cerita pendek buat kalian. Dan hari ini kita akan membahas tentang misteri sebuah diary. Baik, cerita pendek kali ini kami persembahkan buat kalian, dan mohon maaf karena satu dan lain hal selama bulan April live streaming yang biasanya kami adakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 19, untuk sementara kami tiadakan dulu. Mungkin akan mulai lagi di awal bulan Mei. Tapi nggak usah khawatir tentang bagi-bagi pulsa buat Anda. Untuk sementara ini kami tetap juga masih adakan melalui tebak gambar. Tebak gambar kalian bisa temukan di akhir dari cerita pendek hari ini. Kami akan menyampaikan gambar yang akan kalian tebak, dan kalian dipersilakan menulis jawabannya di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, mohon kiranya untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share. Misteri sebuah diary. Setelah kami berdua, aku dan adik aku menaiki bus, kami pun tiba di sekolah, guys. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku akan menyampaikan bahwa aku dan adik aku mempunyai tanggal dan bulan lahir yang sama. Yang membedakan kami adalah hanya tahun saja. Dan tentunya sampai saat sekarang ini kami merayakan ulang tahun secara bersama-sama. Dan aku duduk di kelas 6 SD, sedangkan adikku duduk di bangku kelas 4 SD. Dan nama aku adalah Elisa dan nama adikku adalah Ella. Dan tibalah kami di sekolah, dan pada waktu itu juga beberapa saat kemudian bel sekolah pun sudah berbunyi. Kami akan masuk dulu ya di ruang kelas. Dan setelah pelajaran selesai, kami bertemu dengan teman-teman kami, guys. Dan kebetulan aku bertemu dengan sahabat aku, dan aku menanyakannya, "San, kamu tahu nggak? Tadi itu aku menemukan sebuah diary.
Tapi diary-nya seram loh. Kenapa? Karena ada bercak darahnya. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, di diary itu, di covernya itu ada foto anak kecil dan dia tersenyum mengerikan di hadapan aku. Rambutnya sepinggang dan pokoknya seram banget. Saya menjelaskan kepada sahabat saya, Sandi dan Meli. Kedua orang ini adalah teman dan sahabat aku. Terus lalu teman aku bertanya, diary itu dari yang mana? Setelah itu mereka mengatakan, diary itu katanya nih akan selalu muncul, kata dia. Dan setiap malam orang yang menemukan diary itu akan dihantui mimpi buruk, katanya. Sambil terkaget, Sandy menjelaskan itu kepada aku. Dan Sandy menyampaikan lagi berulang bahwa benar tuh. Dan Eli pun mengatakan bahwa dia pernah menemukannya dan itu berhenti 1 tahun kemudian. Jadi cerita seramnya itu, jadi maksudnya diganggu dengan diary itu, dia akan berhenti setelah setahun. Setahun kan lama banget ya guys. Mendengar hal itu, aku hanya bisa menelan ludah guys. Dan setelah itu berlangsung, aku cepat-cepatan berpamitan kepada mereka. Dan dari jauh, aku setelah berpamitan gitu, maksudnya aku sambil berjalan menjauhi dia dan aku melihat dari jauh gitu Meli dan Sandi bertos guys, seakan-akan mereka membersihkan sesuatu. Dan kalian tahu, setelah mereka bertos, di belakangnya ada anak kecil itu guys. Dan yang lebih seremnya lagi, anak kecil itu bukannya sama persis yang ada di cover buku itu. Tanpa berpikir panjang, aku berlari meninggalkan sekolah. Dan pada malam itu, benar apa yang dikatakan oleh mereka, aku bermimpi sangat buruk. Aku dikejar-kejar oleh anak itu. Dia seperti hantu. Ya, memang tepatnya dia adalah hantu. Aku terbangun dengan keringat yang bercucuran dan memegang diary itu. Saat aku keluar kamar, aku berjalan perlahan dan aku melihat anak itu. Sangat jelas sampai aku tak tahan lagi, aku berteriak sekencang mungkin. Aku teriak menjerit, dan ternyata karena suasananya remang, dia bukan hantu itu guys. Dia adalah adikku yang memang bentuknya itu seukuran atau sebesar dia guys. Aku langsung menarik Ella. Ternyata Ella juga bermimpi buruk hal yang sama dengan aku. Aku segera mengajak adikku untuk tidur di kamarku dengan lampu dinyalakan. Kami berdua tidur bersama malam itu guys.
Tak terasa waktu berjalan dan pagi pun tiba. Saat kami tiba di sekolah, aku heran. Waktu kami memasuki gerbang, kok sepi banget ya, tidak seperti biasanya. Kalian kan tahu guys, kalau masuk di sekolah biasanya suasananya itu rame banget. Dan hari itu aku masuk tidak seperti biasanya. Adikku masih takut dengan kejadian kemarin. Akhirnya aku mengajak dia ke kelasku. Setelah sampai di kelasku, aku sih berpikir ya, tadinya aku ingin mengembalikan buku diary ini guys ke perpustakaan. Adik aku juga ingin dan minta ikut karena mungkin dia takut ya. Ya udahlah, tapi memang suasana itu sangat seram banget guys, karena kok aneh, di sekolah kok nggak ada orang. Biasanya ada siapa kek, mungkin tukang bersih-bersih, minimal sapam. Tapi hari itu benar-benar menyeramkan. Aku segera ke perpustakaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi anehnya guys, belum ada seorang pun di perpustakaan. Aku mencari-cari buku atau novel yang ingin kupinjam lagi. Tapi tiba-tiba lampu di perpustakaan itu mati. Adikku ketakutan dan menangis. Aku melihatnya, adikku menangis. Ya, aku juga melihatnya. Ella, sabarlah. Aku bergumam dalam hati, hantu anak itu lagi. Aku memeluk erat adikku dan kami berdua sangat-sangat ketakutan. Di tengah ketakutan kami, mungkin kami pada saat itu benar-benar sudah tidak tahu apa yang kami harus lakukan lagi. Kami hanya menangis dan sangat-sangat ketakutan. Dan saat itu juga 1, 2, 3 lampu nyala dan terdengar teriakan happy birthday guys. Ternyata mereka kena prank ya. Jadi coba kita lihat ada sesuatu, apakah benar-benar kena prank atau si hantu itu tetap ada guys. Happy birthday Eli, happy birthday Ella, happy birthday, demikian, dan itu dinyanyikan oleh teman-teman kami. Dan sekarang tanggal 12 Desember, hari ulang tahunku dan juga Ella. Aku memeluk Sandi dan Meli sahabatku. Ella memeluk Sandra dan Mila adik Sandra dan Meli sekaligus sahabat Ella. Ada guru kelasku dan guru kelas Ella. Kabar gembiranya, kelasku dan kelas Ella memang hari itu tidak ada pelajaran karena aku dan Ella berulang tahun. Setelah bersalam-salaman dan memberikan kado kepada kami, aku dan Ella memberi pendapat tentang kejutan itu guys. Ya gimana ya, serem sih, soalnya semalam aku benar-benar ketakutan. Begitu juga Ella. Kami berdua mimpi buruk dan mimpi aku dikejar-kejar oleh hantu anak itu yang ada di foto diary itu. Sebenarnya siapa sih dia itu, kok serem banget ya, aku bertanya. Dan benar diiyakan ya, bahwa sampai adiknya juga sampai keluar keringat dingin katanya. Kok bisa ya masuk ke rumah, tanya Ella nyengir. Tunggu deh, kalian mengambil diary itu di ayunan kanan atau kiri? Nah loh, ternyata ada dua. Dan fotonya berwarna atau tidak, tanya Meli panik berkeringat dingin. Di ayunan kiri dan fotonya berwarna, kenapa, tanyaku bingung. Sebenarnya mitos itu benar guys adanya. Jadi mitos itu benar adanya.
Katanya kami memfotokopi diary itu. Jadi sama persis bentuknya dengan yang asli. Makanya yang menemukan diary itu akan mimpi buruk selama 1 tahun. Memang benar, Kak Meli pernah merasakannya. Kak Mela dan aku juga mengalaminya. Akhirnya aku dan Mela dan Kak Meli tidur bersama sampai akhir 1 tahun, sampai dengan berakhirnya. Pertama, Kak Mela sudah bermimpi buruk, Kak Meli dan aku. Jadi maafkan kami ya. Aku yang menuntun Kak Eli dan Kak Ella ke sana, bukan? Ya, maaf please. Ternyata temannya ini membuat mereka ini terjerumus, guys. Terus sampai aku terkaget. Hah? Aku sampai terkaget-kaget. Nah, akhirnya mereka itu bersenang-senang karena hari itu adalah ulang tahun sahabat mereka. Dan sampai sini guys, kalian bisa menebak kisah selanjutnya. Mereka sih bercanda ya, tapi menurut Mimin, hati-hati dengan candaan karena tanpa kalian sadari ada faktor X yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Halo Sobat Podcast Radio, selamat datang di channel kami, Podcast Radio. Podcast ini adalah sebuah channel podcast yang berbeda dengan channel podcast pada umumnya, di mana kalian bisa interaktif langsung terlibat di dalamnya. Banyak hal menarik yang akan kalian dapatkan dan pasti berbeda. Seperti apa? Silakan subscribe, like, share, supaya kalian tidak ketinggalan info dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih guys bagi yang sudah mendengarkan cerita pendek ini, yang mana berjudul Misteri Sebuah Diary, dan di awalnya memang tampaknya sangat serem. Ternyata sebuah prank. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Silakan subscribe kami dalam hal mendukung dan mensupport kami, karena dengan support dan dukungan kalian kami sangat terbantu. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung kami dan sudah subscribe guys. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri podcast ini, seperti biasa, karena ini belum ada yang menebaknya, kuis tebak gambar tetap kami keluarkan, materinya sama. Kalian bisa lihat yang ada di layar. Jika kalian bisa menebaknya dan kalau salah pun tidak ada resiko, ada pulsa menarik yang akan kami kirimkan ke handphone kalian. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar, deskripsi, dan setiap hari kami akan menunggu jawaban Anda sampai jawaban kuis tebak gambar ini terjawab. Dan mungkin selama bulan April ini kami tidak akan live dulu, dan mungkin untuk telepon interaktif kami juga tidak akan mengadakannya dulu. Mungkin akan dimulai lagi di awal bulan Mei karena satu dan lain hal. Untuk sementara siaran kami ini atau acara kami ini mungkin tidak live dulu. Tapi silakan yang mau tebak gambar, kami tunggu jawaban kalian di kolom komentar guys. Baik, kami juga menunggu kalian di 089530945819 atau yang ada di layar kalian. Kalian bisa mencatatnya, kalian bisa menghubungi kami kapan mungkin kalian mau bersama kami ngobrol di podcast ini. Mungkin membahas UMKM kalian, bisnis kalian yang ada di marketplace. Mungkin juga kalian akan membahas hobi kalian atau teman kalian, atau mungkin kalian pengen curhat-curhat selama ini mungkin bos kalian memarahin kalian atau siapapun, atau mungkin ketidakcocokan dengan orang tua atau bla bla bla. Dengan bercerita di sini kalian akan mengalami kelegaan, dan mungkin ada beberapa teman kita yang dapat memberikan solusi jalan keluar buat masalah kalian guys.
Baik, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya, karena tanpa dukungan kalian, kami tidak bisa berkembang dan kami tidak ada apa-apanya, guys. Demikian guys podcast kita hari ini. Semoga besok lebih menarik lagi ya. Jangan lupa subscribe-nya. Semoga cerita pendek ini dapat memberikan kalian inspirasi, wawasan, edukasi. Akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Maklum, Mimin juga manusia biasa yang katanya tak luput dari dosa dan kesalahan. Tetap jaga kesehatan kalian guys. Gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Jika tidak penting-penting banget, tidak usah keluar rumah. Jika harus keluar, gunakan masker dan tetap semangat. Sampai jumpa.